Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan serial Fadilah Sodaqoh episode yang ketiga, yaitu Sodaqoh mampu menghindarkan pelakunya dari siksa neraka, bagian yang pertama. Pada episode ini meliputi 1. Dalil bahwa sedekah mampu menghindarkan pelakunya dari siksa neraka. Yang kedua, amalan lain yang apabila dilakukan dengan baik dan benar mampu menghindarkan pelakunya dari siksa neraka. Dalil bahwa sedekah mampu menghindarkan pelakunya dari siksa neraka, penjelasannya seperti berikut. Dalil sedekah mampu menghindarkan dari siksa neraka. Fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Maka peliharalah diri kalian dari api neraka sekalipun dengan separuh kurma yang disedekahkan. Hadis riwayat Bukhari. Karena Rasulullah SAW yaqul, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali alinnar. Ya Allah, jadikanlah manfaat sesuatu yang Kau ajarkan padaku. Ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat padaku. Berilah aku rezeki berupa ilmu yang bermanfaat padaku dan tambahilah padaku ilmu. Segala puji bagi Allah atas segala hal dan aku berlindung pada Allah dari keadaan ahli neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi dalil bahwa sedekah mampu menghindarkan pelakunya dari siksa neraka. Tentu sedekahnya benar-benar diiringi dengan ketaatan kepada Allah dan tulus ikhlas, tidak diikuti dengan alman wal adha, yaitu contohnya seperti riya. Untuk selanjutnya, amalan lain yang apabila dilaksanakan dengan baik dan benar mampu menghindarkan pelakunya dari siksa neraka. Penjelasannya seperti berikut. Amalan lain bila dilakukan dengan baik dan benar akan terhindar dari siksa neraka. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaganya. Salatun mangkunna fihi hurrima 'alan nar wa hurrimatin naru 'alaihi imanum billah wa hubbullah wa an yulqa fin nari fa yuhraqa ahabbu ilaihi min an yarji'a fil kufri. Ada 3 golongan, siapa yang ketiganya ada padanya maka diharamkan dia dari neraka dan neraka pun diharamkan atasnya, yaitu yang beriman kepada Allah, mencintai Allah, dan dia dilemparkan ke api sehingga membakarnya. Hal itu lebih dia senangi daripada dia kembali kepada kekafiran. Hadis riwayat Ahmad. 2. Menjaga dan melaksanakan sholat wajib. Man hafadha ala sholawatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha
wa sujudiha yaroha haqqan lillahi alaihi hurima 'alan nar. Barang siapa selalu menjaga sholat wajib yang 5, baik wudhu, waktu-waktunya, rukuk dan sujudnya, dan ia melihat bahwa itu semuanya adalah hak Allah, maka haram baginya masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad. 3. Mohon agar terhindar dari siksa neraka. Wa man istajara minan nari thalatha marrat qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Dan siapa yang memohon perlindungan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, "Ya Allah, lindungilah dia dari neraka." Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alail jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Al-Maidah ayat 72. 5. Melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat zuhur. Man hafadhu ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu 'alan nar. Siapa saja yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkannya atas siksa neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul man tabarrat qadamahu fi sabilillahi haramallahu 'alan nar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdebu kedua kakinya di jalan Allah, maka Allah haramkan dia dari neraka. Hadis riwayat Bukhari. 7. Menangis karena benar-benar takut kepada Allah. Hurimatin naru ala ainin dama'at au bakat fi min khasyatillah wa hurimatin naru ala ainin sahirat fi sabilillah. 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. 8. Bersikap lemah lembut dan mempermudah serta mudah akrab. Hurima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan atas neraka setiap orang yang mudah urusannya, yang lembut, yang gampang lagi dekat dengan manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. 9. Memberi makan anak-anak. Qalat Aisyah, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani laha, fasa'alatni falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah fa'ataituha iyaha fa'akhadatha faqasamatha bainab nataiha walam ta'kul minha syai'an thumma qamat fakharajat wabnataha fadakhala alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahadatsat fakadastuhu hadithaha faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, telah datang seorang wanita bersama 2 putrinya
menemuiku untuk meminta sesuatu, namun aku tidak mempunyai apa-apa selain sebutir korma. Lalu aku berikan kepadanya. Lalu wanita itu membagi kurma itu menjadi 2 bagian yang diberikannya untuk kedua putrinya, sedangkan dia tidak memakan sedikit pun. Lalu wanita itu berdiri untuk segera pergi. Saat itulah Nabi datang kepada kami, lalu aku kabarkan masalah itu. Maka beliau bersabda, siapa yang memberikan sesuatu kepada anak-anak ini, maka mereka akan menjadi pelindung dari api neraka baginya. Hadis riwayat Muslim. 10. Menjaga pandangan dari yang tidak dibolehkan. An Abi Raihanah qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghusbatin fasami'tuhu yaqul hurimatin naru ala ainin dama'at min khasyatillah hurimatin naru ala ainin sahirat fi sabilillah wa nasitu tsalitsah wa sami'tu ba'du annahu qol hurimatin naru ala ainin godot an maharimillah. Dari Abu Raihanah, ia berkata, kami pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di peperangan, lalu mendengar beliau bersabda, diharamkan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, diharamkan masuk neraka orang yang terjaga di jalan Allah, dan aku lupa yang ketiga. Lalu aku mendengar sesudah itu, ia berkata, diharamkan masuk neraka orang yang menjaga pandangan ke sesuatu yang diharamkan Allah untuk dipandang. Hadis riwayat Nasa'i. Ikhwani Fiddin Arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang bahwa sedekah mampu menghindarkan pelakunya dari siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk bisa atau mampu melaksanakan amal-amal yang menyebabkan kita diberi rahmat dan dimasukkan surganya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.